Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang baru datang di channel ini, klik tombol subscribe serta jangan lupa tekan like dan share di sosial media kalian. Ingat pesan dari Nanti. Terima kasih. Selamat. Nah, video kali ini saya akan mereview salah satu sinetron yang sedang booming di SCTV. Sejak beberapa minggu yang lalu, di Instagram dan di sosial media yang lain, baik di Facebook dan Twitter, bahkan pernah menjadi trending topik di Twitter, muncul tentang judul sinetron dari Jendela SMP. Nah, di sinetron ini muncul pro dan kontra tentang sinetron ini. Karena ini sinetron, kebetulan saya memang bukan pecinta sinetron atau drakor, jadi saya kurang begitu mengikuti. Yang ternyata diangkat dari novel karangan dari Mirawe. Nah, pertama saya searching tentang pemain-pemain dari Jendela SMP, dan ternyata saya tidak asing dengan beberapa case-nya. Di antaranya ada Sandrina yang merupakan artis cilik yang dulu saya tahu. Kemudian ada Reybong dan Keisha Alvaro, anak dari pasangan Pasya Ungu dan Oki Agustina, menjadi salah satu pemeran dari Jendela SMP ini. Oke teman, langsung aja ke sinopsisnya ya. Tapi sebelum saya menceritakan sinopsisnya, untuk teman-teman yang belum subscribe dulu ya channel ini. Oke, langsung aja. Jadi pemeran di sinetron ini ada yang namanya Joko, Wulan, Gino, dan teman-temannya yang lain yang kurang begitu saya ingat. Kalau nggak salah itu ada yang namanya Roni dan Indro ya. Pada episode pertama sampai ketiga yang saya tonton secara streaming, karena saya ketinggalan di SCTV, jadi saya nontonnya lewat YouTube dan lewat streaming. Diceritakan bahwa Joko ini sedang dikerjai oleh temannya yaitu Gino. Diketahui bahwa Joko adalah siswa yang mendapatkan beasiswa untuk bisa sekolah di tempat elit seperti sekolah yang sedang dia enyam gitu pendidikannya, itu sekolah Nusa Bangsa. Joko adalah anak seorang pembantu dan ia baru tahu bahwa ia ini tidak memiliki ayah karena lahir dari hasil hubungan gelap ketika di episode 1 ini. Nah, pemeran perempuan yaitu Wulan, ia adalah seorang anak yang cantik, pintar, dan populer karena dia adalah seorang ketua kelas di kelasnya. Diketahui bahwa Wulan dan Joko ini adalah siswa-siswi berprestasi di sekolahnya karena mereka sering mendapatkan beberapa penghargaan. Jadi, image baik itu melekat pada keduanya. Di penayangannya pertama, diceritakan bahwa perbedaan status sosial dari Wulan dan Joko itu sangat terlihat mencolok. Joko yang mendapatkan beasiswa untuk bisa bersekolah setara dengan Wulan dan teman-temannya harus bisa menjaga sikap dan prestasi agar beasiswanya tidak dicabut. Singkat cerita, dari kejadian awal Gino ini yang mengerjai Joko, yang jadi korban adalah Wulan karena terkena pukulan dari Gino dan akhirnya ia pingsan. Nah, esoknya ternyata Wulan tidak bisa sekolah karena sakit, dan kejadian perkelahian sampai Wulan terjatuh pun menyebar di sosial media karena ulah temennya Wulan. Jadi mungkin dia merasa malu juga untuk sekolah pada hari itu ya. Nah, karena merasa bersalah, akhirnya Joko berniat untuk menjenguk Wulan dengan meminta saran temennya Roni yang katanya kalau jenguk tuh harus bawa oleh-oleh. Akan tetapi karena Joko tidak punya uang untuk membeli oleh-oleh, akhirnya Roni memberi saran untuk mencuri mangga di rumah tetangga bapak ketua yayasan di mana tempat Joko bersekolah. Setelah tiba di rumah Wulan, Joko mendapatkan nilai plus tentang kesopanan dan perilaku oleh ayahnya Wulan yang kebetulan membuka pintu rumah Wulan. Tetapi penilaiannya itu berubah ketika diketahui bahwa mangga yang dibawa Joko itu adalah hasil curian, sehingga Wulan dilarang untuk berteman dengan Joko oleh ayah dan ibunya.
Nah, esoknya Joko dan Wulan terlambat tiba ke sekolah. Karena usulan dari Joko untuk melempati pagar agar bisa masuk ke lingkungan sekolah ketahuan, maka mereka dihukum berdua berdiri di lapangan. Setelah kejadian itu, akhirnya Joko dan Wulan dekat dan akhirnya bisa berpacaran. Sampai suatu ketika, mereka melakukan hal yang dilarang. Dan dari kejadian ini banyak hal yang mereka alami dan pikirkan tentang dampak yang mereka lakukan. Dan ternyata Wulan hamil. Banyak kejadian yang mereka alami sampai akhirnya kedua keluarga, Wulan dan Joko, tahu tentang kejadian tersebut. Akhirnya di episode yang ketiga yang baru saya tonton ini, rencananya Joko ingin bertanggung jawab menikahi Wulan. Ternyata terhalang oleh restu ayahnya Wulan yang merasa bahwa Joko tidak akan mampu bisa membahagiakan Wulan. Akhirnya ayah Wulan berencana untuk memindahkan Wulan ke Jepang, melahirkan di tempat saudara mereka. Bagaimana ya kisah selanjutnya? Sekilas saya pernah nonton film Korea, itu ada kayaknya cerita seperti ini dari episode 1 sampai ke 3 hampir persis. Mungkin kalau dalam versi Indonesia itu seperti film Dua Garis Biru. Nah, di sinetron ini juga banyak hal-hal yang lucu dan menarik dan dikemas secara tidak terlalu monoton dan berbeda dengan beberapa sinetron Indonesia yang identik dengan lebay, kemudian kurang masuk akal kalau menurut saya. Jadi itu adalah salah satu yang menyebabkan saya kurang menyukai sinetron. Tapi menariknya di episode pertama sampai ketiga sinetron ini yang baru saya tonton, itu ceritanya logis dan bisa aja mungkin terjadi di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi dari sinetron ini kebetulan bisa menonton tuh bisa menimbulkan pro dan kontra ya. Itu tentang pendidikan anak, perilaku, pergaulan bebas yang bisa menyebabkan hancurnya masa depan. Dan untuk para castnya atau pemainnya untuk di sinetron ini, mereka bisa berakting dengan cukup baik dan berkesan. Jadi tanggapan pertama saya ketika nonton 3 episode pertama ini adalah ini sinetron yang menarik untuk diikuti karena kita juga bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang ada di tiap cerita di episodenya.